Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan kesehatan untuk berkarya dan berkreasi kembali bersama saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membahas mengenai masalah politik, yaitu judulnya adalah sejarah dan lahirnya kembali Partai Masyumi di Indonesia. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa Partai Masyumi baru saja dideklarasikan kembali pada bulan November tahun 2020 ini. Dan dengan dideklarasikannya kembali artinya Partai Masyumi bisa aktif kembali di perpolitikan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas masalah lahirnya kembali Partai Masyumi, sebelumnya kita akan membahas sejarah dari Partai Masyumi itu sendiri. Nah, cikal bakal Partai Masyumi itu adalah Partai Masyumi sebagai salah satu partai yang berdiri pada awal-awal kemerdekaan Indonesia. Masyumi adalah partai Islam yang pernah terlibat di dalam pemerintahan. Dengan kedudukannya tersebut, Masyumi ikut dalam asas politik di Indonesia. Keterlibatan Masyumi bisa dikatakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat Muslim pada saat itu, sehingga dapat mempersatukan semua organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada saat itu. Dan pada waktu itu Islam dipandang bukan hanya sebagai agama saja, melainkan suatu falsafah hidup yang tidak dapat dipisahkan antara agama dan politik. Nah, cikal bakal sejarah Partai Masyumi berasal dari MIAI, suatu badan federasi untuk ormas Islam yang dibentuk pada 18 sampai 21 September 1937. MIAI mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta menyatukan umat Islam di Indonesia untuk menghadapi berbagai siasat politik Belanda seperti undang-undang perkawinan dan wajib militer. MIAI terus berkegiatan dengan lancar sehingga Jepang masuk ke Indonesia. Ketika itu Jepang menangkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena menolak membungkuk ke arah matahari terbit untuk menghormat kepada Kaisar Jepang. Nah, didera gelombang protes yang besar, Jepang akhirnya membebaskan beliau dan mulai mengubah kebijakan politik terhadap umat Islam yang ada di Indonesia. Jepang hendak menjadikan Islam di Indonesia sebagai bagian dari politik perang yang disebut lingkaran kesejahteraan bersama Asia, dan karena itu memberi izin pada MIAI untuk tetap beroperasi pada 13 Juli 1942. Tetapi lambat laun Jepang mulai memandang MIAI sebagai ancaman karena berbagai aktivitas MIAI, karena pada 24 Oktober 1943 MIAI dibubarkan setelah mengizinkan Muhammadiyah dan NU kembali beraktivitas sebulan sebelumnya. Nah, pada tanggal 24 Oktober 1943 Jepang mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang disingkat dengan Masyumi. Untuk tetap mengendalikan umat Islam di Indonesia, Jepang memerlukan adanya suatu organisasi yang dapat menggalang dukungan dari masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Usaha Jepang mendapatkan dukungan kaum nasionalis di Pusat Tenaga Rakyat atau Putra mengalami kegagalan, maka Jepang mendirikan Masyumi. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, Masyumi belum menjadi sebuah partai politik, tetapi menjadi federasi dari 4 organisasi Islam yang diizinkan, yaitu yang pertama Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengusulkan adanya pembentukan organisasi resmi sebagai pembantu presiden, tetapi memiliki fungsi sebagai partai dan parlemen yang kelak akan dikenal sebagai Komite Nasional. Bersamaan dengan itu, Soekarno
juga ingin membentuk partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia sebagai motor perjuangan rakyat di lapangan dalam segala situasi. Para tokoh lain yang menginginkan kehidupan berdemokrasi menentang keras ide tersebut. Muhammad Syahrir kemudian berusaha mengumpulkan dukungan dari anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP agar mengeluarkan tuntutan supaya Komite Nasional dirombak hingga memiliki kekuatan legislatif. Sekitar 50 orang dari 150 anggota KNIP menyambut positif usulan Syahrir, maka Soekarno menyetujui usulan dari Syahrir tersebut. Kemudian terbit maklumat Negara Republik Indonesia nomor X ditandatangani oleh Wapres Muhammad Hatta pada 16 Oktober 1945. Sistem parlementer ini mulai dilaksanakan dan membuka kesempatan partai-partai politik untuk turut serta di legislatif. Suara terbanyak akan mendominasi kabinet. Pada 3 November 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang isinya merupakan anjuran untuk mendirikan partai politik. Nah, pada zaman Soekarno dan Hatta dulu, pertama kali partai politik ini diterbitkan maklumat Negara Republik Indonesia nomor X yang ditandatangani oleh Wapres Muhammad Hatta, dan akhirnya dibuka kesempatan untuk dibentuknya partai-partai politik. Nah, inilah yang merupakan cikal bakal dari partai politik itu sendiri. Berbagai kalangan sangat menyambut dengan antusias, termasuk umat Islam yang mengadakan Kongres Umat Islam Indonesia pada 7-8 November 1945 di Yogyakarta. Sekitar 500 tokoh-tokoh dan utusan hadir di sini, dan hasilnya pada 7 November 1945 disepakati pembentukan partai politik Islam yang dinamakan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi. Nah, tujuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sejarah Partai Masyumi tercantum pada anggaran dasarnya, yaitu untuk terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara RI menuju keridhaan ilahi. Ini dapat diartikan bahwa Masyumi bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang bercorak Islam, tetapi dengan memberikan kebebasan penuh pada golongan lain untuk berbuat dan memperjuangkan aspirasi politik sesuai dengan agama dan ideologinya masing-masing. Pada 6 Juli 1947 dikeluarkan ideologi Partai Masyumi dalam manifesto politiknya dengan menyebut ideologi Islam, dan dikukuhkan dengan anggaran dasar Partai Masyumi pada Muktamar Masyumi ke-6 pada Agustus 1952. Perkembangan Partai Masyumi, pada sejarah Partai Masyumi, tekad untuk menjadikannya sebagai partai tunggal dalam Islam membuahkan 2 jenis keanggotaan di dalam partai tersebut. Kedua jenis keanggotaan tersebut adalah anggota biasa dan anggota organisasi atau anggota istimewa. Syarat minimal usia 18 tahun untuk anggota perseorangan. Anggota istimewa Masyumi awalnya terdiri dari Muhammadiyah, NU, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Jumlah anggota kemudian terus bertambah dan Masyumi tetap memperluas pengaruhnya dengan mendirikan berbagai organisasi yang sifatnya otonom seperti Serikat Tani Islam Indonesia atau STII, Serikat Buruh Islam Indonesia atau SBII, yang mana tujuannya untuk menyaingi keberadaan Serikat Buruh Komunis dan Serikat Nelayan Islam Indonesia atau SNII. Juga pembentukan ranting-ranting hingga kepedesaan. Pada tanggal 31 Desember 1950 Masyumi telah tercatat memiliki 237 cabang, 1080 anak cabang, 4982 ranting, dan kurang lebih 10 juta anggota. Nah, memasuki periode 1947 sampai 1952 terjadi pemisahan diri oleh beberapa pendukung awal Masyumi untuk membentuk partai politik sendiri, dimulai dari Serikat Islam yang mendirikan Partai Serikat Islam Indonesia,
Dan pengaruh signifikan yang paling signifikan adalah pada keanggotaan Masyumi baru terjadi ketika NU keluar pada tahun 1952 karena keinginan dan kepentingan NU kurang terakomodir. Nah, maka Muhammadiyah menjadi penggerak utama dalam partai tersebut. Pada pemilu 1955 Masyumi mendapat perolehan suara terbanyak setelah PNI, sehingga mendapatkan 57 kursi legislatif dan 112 kursi anggota konstituante. Semua itu berasal dari 10 daerah pemilihan dari total 14 daerah pemilihan yang ada. Nah, pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948 menjadi awal perseteruan Masyumi dan PKI melalui perang selebaran dan perkelahian antara pendukung Masyumi dan Front Demokrasi Rakyat yang beraliran komunis dan dipimpin musuh, sehingga hubungan PKI dan Masyumi saling memanas. Memasuki era demokrasi terpimpin, hubungan PKI dan Soekarno semakin dekat, sehingga PKI mencoba mempengaruhi Soekarno untuk membubarkan Masyumi, Muhammadiyah dan HMI karena akan menghalangi demokrasi terpimpin. Soekarno juga ingin meniadakan partai politik sejak Oktober 1956 dan konsepsi presiden pada 1957. Masyumi juga sering kali menentang kebijakan-kebijakan Soekarno dan mengkritiknya. Konflik antara Soekarno dan pimpinan Masyumi membuat para anggota istimewa berpikir untuk melepaskan diri karena tidak ingin terkena imbasnya. Maka pembicaraan mengenai penghapusan anggota istimewa dimulai pada 8 September 1959. Keanggotaan istimewa secara resmi dihapus. Dampak penghapusan tersebut sangat besar pada sejarah Partai Masyumi, berakibat semakin besarnya tekanan politik pada Masyumi karena anggota sangat berkurang drastis. Pemberontakan PRII yang dilakukan oleh 3 tokoh utama Masyumi, yaitu M. Nasir, Mr. Syarifuddin Prawira Negara, dan Mr. Burhanuddin Harahap, juga turut menyumbang konflik dengan Soekarno. Meskipun pada akhirnya di tahun 1966 Soekarno menyatakan kepada Ben Haddam bahwa ia tidak dapat menyalahkan keseluruhan partai karena kesalahan beberapa orang saja. Soekarno akhirnya membubarkan Masyumi pada 17 Agustus 1960 dengan Kepres nomor 200/1960. Kemudian Masyumi menyatakan diri bubar pada tanggal 13 September 1960. Nah, itulah pada tahun 1960 di bulan September menjadi akhir dari perjuangan Partai Masyumi, partai Islam terbesar di Indonesia pada saat itu. Dan memang pada saat itu Partai Masyumi mendapatkan dukungan yang besar, terutama pada saat anggota istimewa NU dan Muhammadiyah bergabung di situ. Dan namun pada akhirnya NU keluar dari Partai Masyumi dikarenakan kepentingan-kepentingan dari NU tidak diakomodir oleh pimpinan Masyumi pada saat itu, dan akhirnya Partai Islam terpecah belah menjadi beberapa partai, dan yang inilah mungkin menjadikan partai umat Islam tidak terlalu solid pada perjuangannya sampai saat ini. Nah, itu tadi sejarah mengenai Partai Masyumi. Dan pada bulan November tahun 2020 ini Partai Masyumi dicoba dibangkitkan kembali oleh beberapa tokoh muslim, yaitu setelah 60 tahun lalu dibubarkan oleh Presiden pertama Indonesia. Partai tersebut dibubarkan pada pertengahan Agustus 1960. Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Partai Islam Ideologis atau BPU PPII Ahmad Kholil Ridwan mendeklarasikan berdirinya kembali Partai Masyumi. Masyumi yang lahir kembali itu dideklarasikan di Aula Masjid Furqon, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, dan disiarkan secara daring atau online pada Sabtu 7 November 2020 lalu. Dalam ikrarnya ini, lanjut Kholil,
Masyumi akan membawa ajaran dan hukum Islam agar bisa seiring dengan Indonesia. Adapun para calon Majelis Syuro Masyumi antara lain mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Abdullah Hehaman Hua, dan juga ada mantan Menteri Kehutanan MS Kaben, Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain, budayawan Ridwan Saidi, hingga Kiai Abdul Rashid Syafi'i. Nah, mengutip siaran pers di situs resmi mereka, niatan menghidupkan kembali partai ini berdasarkan dari kerinduan akan sepak terjang Masyumi di masa lampau. Menurut penggerak Masyumi saat ini, sedikit politikus di Indonesia yang memiliki ideologis dan kebijakan yang berintegritas. Nah, partai Masyumi yang telah dideklarasikan diri eksis kembali ini disebut-sebut mengajak partai yang didirikan oleh Amin Rais, yaitu Partai Umat, untuk bergabung, yang mana ingin mengajak loyalis dari Amin Rais untuk bergabung juga. Tetapi di sini Amin Rais menuturkan bahwa Amin Rais tidak mengabaikan ajakan tersebut dan sangat menghargai ajakan Partai Masyumi. Meskipun demikian, harus dibuktikan terlebih dahulu mereka lebih besar daripada Partai Umat. Sebelumnya dalam deklarasi Partai Masyumi, Amin Rais menyatakan siap membubarkan Partai Umat dan bergabung dengan Masyumi jika partai menjadi lebih besar daripada yang dibentuk mantan ketua PAN ini. Sebaliknya, jika Partai Umat yang lebih besar, maka Amin akan mengajak orang-orang Masyumi bergabung. Nah, di sini Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD turut menanggapi deklarasi kembali lahirnya Partai Masyumi ini. Menurut dia, hal tersebut tidak menyalahi aturan hukum di Indonesia karena Mahfud menilai dibolehkannya deklarasi ini pendirian kembali partai ini karena Masyumi bukan partai terlarang seperti halnya Partai Komunis Indonesia, karena diketahui Masyumi hanya dibubarkan statusnya sebagai partai politik oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Mahfud menyatakan sebagai partai yang ada di kancah perpolitikan Indonesia, Masyumi harus ikut dan lolos persyaratan jika ingin legal dan bisa ikut konsultasi dalam pemilu. Nah, itulah tadi mengenai sejarah dan juga lahirnya kembali Partai Masyumi yang ada di Indonesia ini. Dan untuk perkembangan selanjutnya kita harus melihat dinamika politik yang ada di Indonesia ini, dan untuk bisa mengikuti pemilu harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti masalah kepengurusan, keanggotaan yang lengkap, dan juga harus sesuai dengan parliamentary threshold dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan kursi di anggota DPR. Nah, itulah tadi sejarah dari Partai Masyumi dan juga lahirnya kembali, dan kita sebagai umat muslim justru sangat mendukung dengan adanya Partai Masyumi ini dilahirkan kembali, dan artinya seperti awal didirikannya, yaitu niatnya adalah untuk mempersatukan umat muslim dengan memperjuangkan masalah syariat Islam yang ada di sini, yang ada di Indonesia, dan benar-benar memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh umat muslim sendiri, maka kita harus mendukung. Nah, itulah tadi sekilas cerita dari tentang sejarah dan lahirnya kembali Partai Masyumi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, dan untuk kedepannya kita akan membahas untuk sejarah-sejarah tentang masalah politik dan lain sebagainya. Dan tetap teman-teman nanti menyaksikan di Bung Tommy Channel. Saya pamit dulu, saya Muhammad Tommy Agrianto di Bung Tommy Channel. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.